Mencegah banjir di musim penghujan, Kementerian Lingkungan Hidup bersihkan Sungai Cipinang, Kota Depok, Jawa Barat. Game lokal buatan anak bangsa go internasional, Indonesia makin diperhitungkan di kancah industri game global. Gaungkan sport tourism, ribuan pelari dari berbagai daerah ikut Sragen City Run. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Restu Wulandari, inilah Berita Nasional Malam selengkapnya. Kita langsung saja ke berita pertama pemirsa. Dalam upaya menjaga sungai tetap bersih dan mencegah banjir di musim penghujan, Kementerian Lingkungan Hidup bersama pemerintah Kota Depok membersihkan aliran Sungai Cipinang di Jalan Gas Alam Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofik menargetkan pembersihan aliran Sungai Cipinang dapat terselesaikan dalam waktu 1 bulan. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofik dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono serta Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah turun ke Sungai Cipinang tepat di bawah kolong tol Cidara Jagorawi, Depok, Jawa Barat Minggu pagi. Bersama ratusan warga dan anggota komunitas lingkungan, ketiganya memunguti sampah yang sudah tertimbun lumpur dan rerumputan di sisi turap yang mengganggu aliran air sungai. Berbagai jenis sampah didominasi rerumputan dan plastik dimasukkan dalam karung. Selain itu, Menteri Lingkungan Hidup juga melakukan pengecoran dan pemasangan pelang atau papan larangan membuang sampah di sungai. Rencananya di Sungai Cipinang akan dilakukan pengerukan pada bagian yang mengalami pendangkalan untuk mengantisipasi luapan banjir pada musim penghujan. Menurut Hanif Faisal, kegiatan ini merupakan tindak lanjut kolaborasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Pemkot Depok serta Pemkot Jakarta Timur. Dia juga menargetkan pembersihan sungai sepanjang 30 km yang melintasi 2 wilayah yakni Depok, Jawa Barat dan Jakarta Timur dapat terselesaikan paling lambat 1 bulan yang ditugaskan kepada Pemkot Depok dan Pemkot Jakarta Timur. Hanif berharap masyarakat dan sejumlah perusahaan yang berada di sekitar aliran sungai dapat secara swadaya berperan aktif membersihkan dan menjaga lingkungannya masing-masing, terutama bagi perusahaan-perusahaan agar membuang limbah sesuai peraturan yang berlaku dalam undang-undang. Jakarta Timur, kita akan bersama-sama bereskan Sungai Cipinang. Jadi kita nggak boleh lagi manggil kali, kalau kali kayaknya misalnya kotor. Kita panggil Sungai Cipinang yang 30 kilo ini kita akan selesaikan dalam waktu 1 bulan. Jumat, Sabtu, Minggu ini menjadi agenda dari Kementerian Lingkungan Hidup turun. Nanti sisanya teman-teman Depok dan Kota Jakarta Timur beresin. Kemudian ini fungsinya Pak PGN akan membantu fasilitas yang diperlukan, mulai dari pemasangan pelang, pemasangan trasbem, kemudian pengangkutannya, juga mungkin motor-motor liar untuk membawa sampahnya di titik-titik yang diperlukan. Dari Kota Depok, Jawa Barat, kontributor Berita Nasional TV. Meminimalisir korban jiwa dalam peristiwa kebakaran, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperbanyak pos pemadam kebakaran di wilayah permukiman padat penduduk. Hal ini disampaikan Gubernur Jakarta Pramono Anung saat meresmikan pos damkar Kebayoran Lama Utara. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya mempercepat waktu tanggap darurat terhadap kebakaran terutama di wilayah permukiman padat. Salah satu langkahnya adalah memperbanyak pos pemadam kebakaran yang tersebar hingga ke tingkat kelurahan. Dibangunkan pos untuk pemadam kebakaran di Kebayoran Lama Utara. Kenapa ini saya sangat gembira? Karena ini bentuk dari kreativitas untuk agar pemadam kebakaran itu juga pos-posnya tampil di ruang-ruang yang sangat ada di tengah masyarakat. Hal tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam peresmian pos pemadam kebakaran Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan yang dibangun melalui skema kreatif financing, yakni pertukaran aset lahan milik pemerintah dengan lahan baru yang lebih luas dengan dibangunnya fasilitas pelayanan publik. Itu karena lebih banyak karena konsleting. Dan kemudian memang betul terjadi kebakaran karena padatnya
Hanya memang sekarang ini penanganannya relatif berjalan dengan baik dan cepat, dan termasuk di Pangandaran kemarin kan sebentar udah bisa dipadamkan. Prabowo menyebut pos pemadam kebakaran baru ini menjadi contoh nyata sinergi antar pemerintah dan swasta dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan adanya pos damkar di tengah pemukiman. Respon petugas terhadap potensi kebakaran dapat dilakukan lebih cepat sehingga resiko korban jiwa dan kerugian material dapat ditekan seminimal mungkin. Dari Jakarta, Sana Cyrus Teofandi, Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Dugaan malpraktek medis yang dialami seorang wanita Parubaya asal Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban meninggal dunia usai menjalani operasi di sebuah rumah sakit di wilayah Rengas Dengklok. Kasus ini menggemparkan warga setelah ditemukan luka bekas operasi yang tidak dijahit dan hanya ditutup kain kasa di kedua lubang bekas operasi. Pihak keluarga menduga adanya kelalaian yang menyebabkan korban meninggal dunia. Ya Allah. Inilah video yang viral di jejaring media sosial. Dalam video berdurasi kurang dari 1 menit ini, terlihat seseorang menarik kain kasa dari luka bekas operasi pada perut bagian bawah seorang wanita. Terdapat 2 lubang dengan ukuran sekitar 5 cm yang mengeluarkan kain kasa sepanjang hampir setengah meter. Sejumlah warga yang hendak memandikan jenazah terlihat terkejut melihat kondisi tersebut. Belakangan diketahui jenazah dalam video tersebut adalah almarhumah Mursiti, wanita 62 tahun, warga kampung Pamahan, Desa Sumber Urip, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Pihak keluarga menjelaskan pada oleh almarhumah menderita penyakit bisul, dibawa ke Rumah Sakit Hastien di wilayah Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang pada Senin 6 Oktober. Sehari kemudian tim medis melakukan operasi dan pada Rabu almarhumah diperbolehkan pulang. Namun kondisi kesehatannya terus menurun saat menjalani perawatan di rumah hingga akhirnya meninggal pada Sabtu dini hari. Ibu Mursiti keluarganya mana? Ya saya. Terus emangnya kenapa? Ibu Mursiti udah bisa pulang katanya gitu. Oh udah bisa pulang, ya udah tuh dikasih obat. Udah gitu sama dia infusannya dicabut, air kencingnya dicabut tuh. Saya kan nggak tahu tuh bawahnya dioperasi tuh, dibelah itu nggak tahu. Udah gitu saya diganti pempes, Pak diganti pempes itu saya kan kaget. Ada belahan 2 di bawah. Itu dokter itu nggak ngasih taunya cuman bisul sama perut di operasinya. Itu doang tuh saya suster ini kok Ibu Mursiti di dalam dagingnya kok ada kapas. Iya Bu, itu bekas dioperasi katanya gitu. Kok nggak dijahit? Ya udah Ibu, itu emangnya begitu. Nanti kalau Ibu pergi ke rumah sakit lagi, katanya 3 hari baru dijahit. Setelah melihat kondisi luka bekas operasi yang dinilai janggal, pihak keluarga bersama aparat desa mendatangi rumah sakit untuk meminta penjelasan. Menurut keterangan pihak rumah sakit, penanganan luka bekas operasi tersebut telah sesuai prosedur dan dijadwalkan akan dijahit pada Senin mendatang. Namun takdir berkehendak lain, Mursiti terlanjur meninggal sebelum penjahitan dilakukan. Setelah jawab hasil daripada tadi saya sudah sampaikan temuan almarhum, itu dijawab oleh rumah sakit, itu benar adanya kain kasa itu bukan lantaran bahasanya keteledoran. Ya, bukan keteledoran. Itu saya ada dasar emang SOP beliau sebagai ahli medis, berarti dokter. Dan gitu. Itu sementara itu Pak jawabannya. Keluarga masih menunggu kepastian langkah hukum selanjutnya. Jika ditemukan cukup bukti dugaan malpraktek, pihak keluarga berencana melaporkan kasus ini ke polisi. Jenazah Mursiti telah dimakamkan pada Sabtu siang di TPU keluarga yang tak jauh dari rumah duka. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Ridwan, Berita Nasional TV. 2 kelompok pemuda terlibat tawuran di Bukit Duri Tebet, Jakarta Selatan. Para pelaku tawuran saling serang menggunakan petasan dan senjata tajam di tengah jalan umum. Akibatnya arus lalu lintas mengalami kemacetan panjang. Aksi 2 kelompok warga terlibat tawuran di Bukit Duri Tebet menggunakan senjata tajam, petasan, dan bambu. Polisi dari Polsek Tebet yang mendapat laporan segera datang ke lokasi dan membubarkan massa yang terlibat. Situasi dapat dikendalikan dan tidak ada korban luka hingga saat ini. Meski demikian, aparat kepolisian masih berjaga di kawasan tersebut untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya tawuran susulan. Kejadian di sini tadi sore hari ada 2 kelompok yang memegang senjata, bawa sajam. membawa sajam, lalu inilah aksi saling serang. Ya, aksi serang.
Lalu mereka tuh kayak ngelempar-lempar batu atau saling bacok lah. Petasan itu menggunakan sajam dan petasan. Menggunakan sajam yang kayak yang gede-gede. Lalu mereka tuh membalas membalas serangan. Aksi saling serang. Iya, aksi saling serang. Di sini juga sering terjadi tawuran. Dari aksi saling serang antar dua kelompok, warga setempat mengaku sangat mengganggu hingga membuat jalanan di sekitar lokasi menjadi macet akibat tawuran tersebut. Polsek Tebet akan terus meningkatkan patroli dan berkoordinasi dengan tokoh masyarakat setempat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Bukit Duri Selatan. Kendati demikian, kepolisian menghimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dan segera melapor jika melihat potensi keributan. Dari Jakarta, kontributor Berita Nasional TV melaporkan. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, di tengah kemajuan teknologi, keberadaan Indonesia kian diperhitungkan di kancah industri game global. Saat ini posisi Indonesia bukan lagi sekedar pasar, tapi sudah menjadi kekuatan baru dalam industri game dunia. Berkembangnya industri game di tanah air saat ini telah mencatatkan kontribusi mencapai 75 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,16 triliun rupiah. Indonesia semakin menegaskan posisinya sebagai kekuatan baru di industri game dunia. Hal tersebut terlihat dari ajang Indonesia Game Developer Exchange IGDX 2025 di kawasan wisata Kuta Badung, Bali. Acara tahunan ini mempertemukan ratusan pengembang game lokal dengan penerbit, investor, dan media internasional. Event ini bahkan mencatat potensi kemitraan bisnis global senilai 75 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,16 triliun rupiah sejak pertama kali diselenggarakan pada 2021. Penyelenggaraan IGDX sekaligus mencerminkan semangat kolaborasi lintas negara dan dorongan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat pertumbuhan industri game di Asia Tenggara. Selain mempertemukan pengembang game lokal dengan para investor, berbagai kegiatan juga diselenggarakan pada kegiatan ini seperti bootcamp, IGDX Academy, IGDX Career, IGDX Business, IGDX Conference yang menjadi wadah pembelajaran, kolaborasi serta jembatan bagi kreator muda Indonesia untuk menembus pasar dunia. Para kreator muda ini juga difasilitasi dengan booth Indie Showcase untuk menampilkan berbagai karya lintas genre yang bertema aksi, simulasi, strategi hingga roleplay dan petualangan. Sebanyak 30 studio game lokal yang berkesempatan memamerkan karya terbaiknya, diantaranya IKDev Studio yang menghasilkan game Sunnyside Crossing, Dream Studio dengan game Mythic Defend, Hikayan Project yang mengunggulkan game Unseen Escape, serta Kuma Gema yang memproduksi game Joker's Rebellion, Auto Farm, dan Abyss Sweeper. Ya, untuk yang beberapa tahun belakangan ini sih ekosistemnya tuh udah mulai berkembang ya. Jadi dulu tuh masih kecil, sekarang kalau kita lihat tuh udah banyak ya game-game indie yang bertebaran di sini dan masang booth di sini. Dan kalau kita coba tuh gamenya tuh juga keren-keren gitu. Jadi itu kayak menawarkan perspektif baru dalam bermain game gitu. Game-game mekaniknya juga beberapa itu inovatif gitu. Kita belum pernah melihat sebelumnya, tapi itu teman-teman indie di sini tuh kayak berani gitu untuk mengeksplor game-game mekanik itu dan dijadikan fun gitu. Kalau untuk game-game lokal ini udah mampu belum bersaing dengan game-game luar? Udah mampu bersaing. Jadi secara kualitas juga sebenarnya mereka itu udah nggak kalah gitu. Mungkin yang masih masih harus diimprove ya tentunya adalah support pendanaan, ya support dari pemerintah dan juga support dari komunitas gitu. Jadi kita di Indonesia itu udah bukan cuma konsumer lagi, tapi sekarang kita udah produser game. Karena di event ini bisa ketemu pelaku bisnis di dunia game development. Sampai sekarang sudah berapa game yang diproduksi? Kalau untuk dari studio yang saya kerja ini, namanya Vivlor, itu udah ada 3 game yang dirilis di Steam, dan kebetulan tentunya kita ada project lain yang sedang dikerjakan. Game tentang apa sih gamenya dan kemudian pasarnya gitu? Iya, jadi kalau misalnya studio kita ini, kita spesialisasi di game yang genrenya anime, gitu. Dan market kita itu lebih ke timur, seperti
seperti Jepang, China, Korea. Gitu. Malah ke luar negeri? Iya, benar, ke luar negeri. Kenapa itu memilihnya di luar negeri bukan di menyiasati? Karena kebetulan Arsal kita populer Arsal yang kita gunakan itu populer di area sana. Indonesia sendiri memiliki populasi pemain game yang mencapai 154 juta orang atau sekitar 40% dari total gamer Asia Tenggara. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari 4 pasar terbesar dunia dalam industri game berbasis konsumen. Penyelenggaraan acara ini diharapkan dapat mendorong tumbuhnya ekosistem kreatif yang berkelanjutan dan mempercepat kemajuan industri game nasional. Dari Bandung, Bali, Bagus Raditya, Berita Nasional TV. Beralih ke informasi lain, pemirsa, ribuan orang dari berbagai kalangan mengikuti doa bersama di Monumen Ground Zero Legian Kuta Badung, Bali. Doa perdamaian ini sengaja dilaksanakan sebagai bentuk refleksi atas tragedi kemanusiaan bom Bali yang terjadi pada 12 Oktober 2002 yang mengakibatkan lebih dari 200 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya luka-luka. Tapi kalau dulu baik, sekarang pahit, berarti itu stres. Ya? 23 tahun silam, 2 bom meledak secara dahsyat di 2 tempat hiburan malam di kawasan Jalan Raya Legian Kuta, Badung, Bali. Sementara 1 bom lainnya meledak di dekat konsulat Amerika Serikat di kawasan Renon, Denpasar. Akibat ledakan tersebut, 202 orang meninggal dunia ditambah ratusan korban luka berat dan ringan. Memperingati 23 tahun tragedi kemanusiaan tersebut diselenggarakan doa bersama di depan tugu peringatan yang terukir 202 nama korban jiwa. Tragedi 12 Oktober 2002 tersebut berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kegiatan tahun ini dirancang lebih sederhana namun tanpa mengurangi makna. Rangkaian acara diawali dengan nyanyian perdamaian, dilanjutkan dengan doa lintas agama dan peletakan bunga di depan tugu peringatan. Puluhan karangan bunga dibawa dan diletakkan di depan Monumen Ground Zero oleh korban yang selamat maupun kerabat hingga perwakilan keluarga korban bom Bali dari berbagai negara. Salah seorang saksi hidup peristiwa tersebut, Tumini, asal Banyuwangi, Jawa Timur, kembali mengenang detik-detik mencekam yang membuatnya harus berjuang antara hidup dan mati. Sementara, meski sulit menerima dan masih merasa trauma, pihak keluarga korban mengaku berupaya mengikhlaskan kepergian anggota keluarganya. Saya pribadi nih Pak, kayak rasanya muncul lagi lah kesedihan apa. Jadi kita sebagai penyintas gimana ya? Pokoknya muncul lagi dia gitu loh. Sebenarnya kita bisa ketawa Pak, tapi dalam batin kayaknya gimana gitu. Sedih sekali gitu. Bu, kenapa Ibu kok menguatkan hati nih Bu untuk datang kembali ke tempat ini Bu? Karena saya kepengen gini Pak, saya sebagai penyintas ya. Saya sebagai penyintas tidak mau saya ibaratkan tuh mau melemah terus gitu. Saya tuh kepengen menguatkan diri saya gitu. Karena kepengen menguatkan diri saya karena apa? Saya masih ada 2 anak untuk saya perjuangkan. Bu, ada doa khusus Bu yang dipanjatkan Bu untuk para korban ini Bu? Kalau saya sebagai korban pribadi Pak, mudah-mudahan kita semua penyintas bukan 1-2 bahkan yang sudah meninggalkan kita mudah-mudahan diterima di sisinya dan semua penyintas semoga semua dengan keadaan sehat walafiat dan murah rezeki Pak, sesama penyintas. Kita paman tiang baik-baik di sana Bli. Dalam arti tenanglah rohnya. Jadi pamannya jadi korban tragedi bom Bali ini ya? Iya. Itu pada saat itu pamannya bekerja atau seperti apa? Kebetulan bekerja di kafe lokasi pengembangan sendiri. Di pedisnya? Iya. Penyintas maupun keluarga korban mengatakan tindak pidana terorisme merupakan ancaman serius bagi pemerintah Indonesia. Peringatan ini juga menjadi momentum untuk bangkit serta mengumandangkan perdamaian ke seluruh dunia. Berbagai pihak juga didorong untuk bersama-sama bergandeng tangan, bekerja dan berkolaborasi menghadapi segala potensi ancaman, terutama mengantisipasi benih-benih lahirnya kejahatan terorisme. Dari Bandung, Bali, Bagus Raditya, Berita Nasional TV melaporkan. Setelah menjalani pemeriksaan forensik di Rumah Sakit Bayangkara Palembang, Sumatera Selatan, terungkap jika wanita muda yang ditemukan tewas dalam sebuah kamar hotel dalam kondisi hamil. Korban tewas dengan kondisi tangan terikat hijab miliknya serta mulut yang disumpal kain.
Jenazah wanita muda yang ditemukan tewas di salah satu kamar hotel Lindosis di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Palembang pada Sabtu sore dibawa oleh tim Inafis Polrestabes Palembang ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diotopsi. Diketahui identitas korban bernama Anti Puspitasari, 22 tahun, warga Jalan Tegal Bidangun, Kecamatan Pelaju, Kota Palembang. Usai diperiksa selama lebih kurang 2 jam, diketahui korban dalam kondisi hamil muda. Sementara hasil visum ditemukan luka memar dan lebam di bagian wajah, bekas hantaman benda tumpul, serta di leher diduga bekas cekikan. Selain itu, saat ditemukan, tangan korban terikat oleh sebuah kain hijab yang diduga milik korban sendiri, serta mulut disupalkan kain pakaian dalam korban. Tim dokter tidak menemukan luka bekas tusukan, meski di paha korban ditemukan bekas ceceran darah. Apakah dia ini ada berhubungan intim dengan yang terduga ini tadi atau tidak? Kita lanjut juga pemeriksaan untuk ada sperma atau tidak di kemaluan itu. Dokter, di wajah tadi ada bekas lebam, pukulan atau apa? Itu di wajah seperti itu pukulan tadi. Pukulan. Sebelah kanan sebelah kiri, dokter? Kiri. Sebelah kiri. Ya, kiri. Yang di mana tadi bekas jeratan ya? Bukan jeratan, itu nampaknya yang di sini sebelah kanan itu tekan itu. Dicekek berarti dokter? Ya, sepertinya untuk memasukkan dia punya apa namanya? Sumpalan tadi. Ya. Tapi ada tidak waktu dibawa sini di jenazah sumpalan itu, dokter? Masih ada. Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi serta rekaman CCTV di sekitar hotel guna mengungkap peristiwa ini, sementara jenazah korban masih berada di Rumah Sakit Bayangkara, menunggu dibawa pulang pihak keluarga. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Yudo Handoko, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, ribuan pelari dari berbagai daerah turut meramaikan gelaran Sragen City Run 2025. Kegiatan yang dipusatkan di halaman kantor terpadu Pemda Sragen ini bertujuan untuk memperkenalkan Sragen sebagai destinasi sport tourism. 3, 2, 1! Olahraga lari yang semakin populer belakangan ini membuat berbagai kalangan menggelar event City Run. Olahraga lari ini berlangsung pada Minggu 12 Oktober 2025 di kawasan kantor terpadu Kabupaten Sragen. Event ini berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Sragen, terbuka bagi pelari dari berbagai daerah baik kategori umum maupun pelajar. Sebanyak 1.500 pelari yang terbagi dalam 2 kategori, pelajar dan umum, dengan kategori lomba 5 km melalui rute yang telah dirancang aman dan nyaman, sekaligus menyuguhkan keindahan kota Sragen. Bupati Sragen Sigit Pamungkas sangat mengapresiasi kegiatan ini. Menurutnya merupakan kegiatan yang baik untuk memperkenalkan kota Sragen. Kami sangat mengapresiasi inisiatif yang dibuat oleh Pak Pakudis membuat kegiatan running tapi dikemas dalam konsep wisata kota. Jadi ini sebuah terobosan. Dengan konsep sport, tourism, and entertainment diharapkan menjadi salah satu agenda tahun yang dinanti oleh pecinta lari Indonesia. Dari Sragen, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Berita Nasional TV. Dari Sragen kita ke Bali, pemirsa. Tidak kalah cantik dengan panorama pantainya, aliran sungai-sungai di Bali juga berkembang menjadi destinasi wisata arung jeram atau rafting. Selain menyajikan tantangan yang menguji adrenalin, sungai-sungai di sini juga menghadirkan sport tourism yang menarik. Tidak mengherankan jika puluhan atlet arung jeram saling beradu kecepatan mendayung untuk melintasi rintangan berbatu untuk menjadi yang terbaik. 1, 2, 3, Derasnya sepanjang aliran Sungai Ayung di kawasan Desa Bongkasa, Abian Semal, Badung, Bali selama ini terkenal menjadi salah satu destinasi sport tourism favorit bagi wisatawan mancanegara maupun domestik untuk menikmati wisata rafting atau arung jeram. Namun hal berbeda terjadi saat aliran Sungai Ayung disulap menjadi venue kejuaraan arung jeram. Kejuaraannya melombakan kelas R4 dengan 4 orang awak pada setiap perahu karet, melibatkan ratusan atlet arung jeram putra-putri dari puluhan klub di Bali. Ada 4 nomor yang diperlombakan, mulai dari nomor sprint head to head, slalom, hingga down river race.
Dari 4 nomor lomba, head to head menjadi nomor yang paling seru dan sengit untuk disaksikan. 2 tim dilepas secara bersamaan dari start untuk beradu paling cepat melewati garis finish. Sebelum dilepas di garis start, tim yang memiliki waktu lebih cepat berhak mendapat keuntungan memilih jalur yang diinginkan. Meski mengutamakan kecepatan mendayung, setiap tim juga wajib menggunakan teknik kayuhan yang tepat, terutama saat harus berputar 360 derajat melewati rintangan pelapung karet atau inflatable buoys. Untuk tantangannya di head to head, kita pertama di boyan, jadi kita nggak boleh sampai lengah. Jadi untuk posisi perahunya jarum harus benar-benar pas, terus kedua tenaga juga harus benar-benar full juga. Kalau kita di Bali sebenarnya mengenal namanya arung jeram itu sudah sejak tahun 1992, Pak. Sehingga kita paham benar bahwa atlet-atlet yang ada di masing-masing klub itu sudah lebih 300 atlet kita punya. Cuman sekarang karena Paji baru dibentuk, kita masih baru menata secara formal biar jangan sampai nanti atlet-atlet yang tercecer ini bisa banyak daerah lain, nanti kita semua kita gandeng sehingga kita bisa mengikuti standar sport tourism-nya, Pak. Selain sebagai ajang berkompetisi, event semacam ini juga menjadi wadah pertukaran pengetahuan, skill, dan pengalaman para atlet yang sebagian besar merupakan pemandu sungai atau river guide agar semakin terlatih. Tidak hanya mengejar prestasi maupun menguji adrenalin peserta, lomba ini juga sekaligus sebagai sarana memasyarakatkan olahraga arung jeram. Dari Bandung, Bali, Bagus Raditya, Berita Nasional TV. Demikian Berita Nasional Malam telah menemani Anda. Saya Restu Wulandari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa.